ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, judul yang saya berikan semua sudah lihat ya, korban sembelihan. Jadi ketika saya saat tidur pagi renungkan firman Tuhan ini, Tuhan menaruh di hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Sekaligus judulnya korban sembelihan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian lama sangat keras berbicara tentang korban. Topik tentang korban persembahan menjadi sangat penting. Karena hal ini mengarah pada dua makna utama. Yaitu karya kematian Yesus di kayu salib. Dan juga korban untuk perdamaian. Nah dalam Alkitab khususnya kitab Imamat, dicatat tentang 5 jenis korban persembahan bagi Tuhan. Korban yang pertama yaitu korban bakaran. Itu dicatat dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Nah Bapak Ibu Saudara, korban bakaran, korban ini diberikan umat Israel kepada Tuhan untuk menebus dosa mereka dan juga sebagai salah satu cara umat Israel bersyukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Jadi Imamat 6 ayat 12 sampai 13 boleh kita lihat ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Kemudian ayat yang tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, api itu dijaga. Justru tadi pagi saya bilang, kenapa api dijaga ya? Api ini apa sebenarnya? Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, api itu merupakan gambaran yang luar biasa untuk pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang api dulu itu yang menyala supaya korban bakaran itu dibakar, maka sekarang ini api itu gambaran daripada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja seperti api, saudara. Amin. Roh Kudus itu apa? Membawa kehadiran Allah. Roh Kudus menggairahkan Allah dan kekudusan Allah. Jadi Roh Kudus itu memunculkan adanya gairah akan Allah dalam hati kita. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ada gairah. Ada kerinduan, ada kelaparan akan Tuhan. Karena dia menggairahkan kita untuk bertemu Bapa. Makanya tadi bilang, setiap pagi imam harus taruh itu kayu. Jangan biarkan api padam. Kalau api padam tidak ada api yang terbakar, bakar persembahan. Dan persembahan itu akan mati. Amin. Jadi api harus dijaga. Amin. Roh Kudus dalam diri kita itu harus dijaga, saudara. Kalau Roh Kudus tidak ada Anda punya kerinduan, kegairahan untuk berdoa, untuk menyembah, untuk puji Tuhan. Anda tidak punya gairah untuk beribadah, untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak ada dalam diri Anda. Roh Kudus menghasilkan kekudusan Allah dalam hidup kita, amin. Karena Roh Kudus ada, itu dia hasilkan kekudusan. Kita tidak akan hidup tercemar lagi dengan dosa. Tidak, karena Roh Kudus berdiam. Setiap kali kita berhubungan dengan dosa, lama-kelamaan Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita, siapapun Anda. Firman Allah berkata, Simson dalam kandungan ibunya pun sudah dinubuatkan jadi pemimpin besar. Tapi saudara lihat keinginan daging pada Simson membuat dia berpikir, saya kan sudah diurapi, saya kan sudah dinubuatkan, saya kan hamba Tuhan, saya pemimpin besar. Jadi saya mau lihat wanita siapa saja yang saya suka, saya akan mengawini dia, saya akan terus mengawini dia. Dan firman Allah berkata, tanpa dia menyadari, Roh Kudus pergi tinggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus tidak ada, kita tidak gairah. Selama Roh Kudus ada kerinduan hebat. Sekalipun kita lelah capek, tapi kita selalu saya mau bertemu Tuhan. Amin. Sekalipun kita ngantuk, kita mau bertemu Tuhan saja.
Mungkin kita sudah capek ingin tidur, tapi jam 4, jam 5 kita sudah harus bangun. Karena ada satu kebutuhan mendalam, berjumpa dengan Tuhan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebahagiaan di muka bumi ini selain ada di hadirat Bapa. Anda punya boleh uang banyak, tapi tidak bisa membeli hati yang penuh damai. Anda punya kekayaan banyak, tapi tidak bisa membeli damai di hati Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup yang paling menyenangkan di bumi ini adalah ada di hadirat Bapa. Tidak ada satupun yang menyenangkan hidup kita, sekalipun suami kita. Saya punya suami orang yang baik, mengasihi saya, mencintai saya sangat-sangat. Saya seperti nyonya di rumah. Apa suami saya buat, tapi saya selalu bilang, ya hanya Tuhan yang mengerti saya, puaskan saya, terima saya, sayang saya, dan lain-lain. Sebaik-baiknya suami kita, dia manusia sama dengan kita. Keterbatasannya ada, tapi Bapa tidak. Sebab itu firman Tuhan pagi ini, api Allah itu dijaga. Allah melalui Roh Kudus menguduskan kita dari dosa kita. Api Allah itu menurunkan, memurnikan dan menguduskan hidup kita. Jadi kalau ada api Roh Kudus, dia murnikan kita, dia kuduskan kita. Jadi semua untuk jemaat dari Ambon, pagi-pagi betul mengantuk. Tapi bapak-bapak, gekari hidup Ambon, Anda dengar, tidur itu tidak penting. Saat teduh pagi dengan Tuhan itu penting. Kalau Anda tidak bangun, dengar saya mau bilang buat saudara, pagi-pagi Tuhan sudah bawa keranjang-keranjang berkat untuk kita. Masih di keluarga Subaya, Ibu Leni ada menyanyi, menyembah beta, bahwa dia punya berkat. Keluarga Sonlai, oh tidur. Lewat dia, lewat. Bawa di keluarga Latu Besi, karena Ayu lagi berdoa. Bawa di situ, dia butuh kulkas, dia butuh mesin cuci, dia butuh apa lagi tuh? Rak-rak piring, dia butuh itu, bawa. Lewatkan Bapak keluarga Sonlai, ini contoh ya. Halo, saya selalu ingin, saya harus bangun untuk ambil itu berkat. Amin saudara. Betul, Kidung Agung berkata, Tuhan datang, ketuk. Tapi tidak ada yang buka. Orang kaget buka, mana orangnya? Ya sudah tidak ada. Jadi ingat saudara, Tuhan datang ketuk pintu rumah kita. Kalau Anda tidur, tidak bisa berkat itu ditarik lagi. Bawa untuk Talia, dia suka bawa jiwa. Dia teman-teman kirim rekening, minta nomor rekening terus untuk kirim di KKR Ambon. Bawa untuk Talia, Sosagane, dia tidur tahu banyak. Ini contoh ya, maafkan ya. Halo saudara diberkati. Jadi biarkan api Tuhan dalam diri kita. Api itu menggairahkan kita. Api itu membawa kerinduan untuk berjumpa Tuhan. Dan api itu menguduskan kita. Sehingga kita tidak tercemar. Sekalipun kita hidup di dunia yang berdosa, hidup kita tetap bersih. Amin. Tuhan bilang kita hidup kudus bukan berarti kita tidak bisa. Tuhan tahu kita bisa. Cuma kita menurut keinginan kita. Keinginan mata, keinginan daging kita. Kita seperti Simpson yang terus saja berbuat dosa. Nanti Tuhan ampuni kok. Nanti makan perjamuan Tuhan ampuni kok. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang dia buat. Kalau Anda dalam garis orang berdosa, saya undang Anda pelepasan. Karena harus diputuskan. Stop sampai di sini untuk hidup persinahan. Anak-anakku, cucuku tidak boleh. Stop sampai di sini hidup perceraian. Saya tidak akan biarkan anak-anak saya mengalami nasib seperti saya. Putus hubungan, tidak boleh lagi. Keluarga saya penyembahan berhala, putuskan, tidak boleh lagi. Turun untuk keturunan saya. Amin saudara. Yang kedua, korban sajian itu dicatat dalam Imamat pasal 2. Itu merupakan sebuah persembahan kepada Allah sebagai suatu tindakan penyembahan yang melambangkan penyerahan hasil pekerjaan seseorang kepada Allah. Jadi dong umat Israel dulu itu kan peternakan dan pertanian. Jadi hasil-hasil dibawa mereka sebagai korban sajian. Yang ketiga, korban keselamatan dicatat dalam Imamat pasal 3. Korban keselamatan dipersembahkan secara sukarela. Tapi bukan berarti korban itu gampangannya atau murahan. Korban ini merupakan ucapan syukur atas kebaikan Allah yang mau menghapus dosa mereka dan mau lagi bersekutu dengan mereka umat Tuhan. Yang keempat, korban penghapus dosa. Imamat 4 ayat 21, korban yang dipersembahkan untuk menghapus dosa atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan korban ini adalah cara untuk meminta pengampunan Allah. Yang kelima, korban penebus salah. Saudara, kelihatan mirip dengan korban penghapus dosa.
Korban ini dilakukan setelah berbuat dosa tanpa sengaja atau karena kelalaian menabrak orang punya binatang piaraan, harus dibayar. Tuhan itu hebat tuh saudara, amin. Mungkin saudara bilang Tuhan atur banyak lawang. Itulah Tuhan yang baik Bapak Ibu, amin. Amin. Iya. Nah, korban-korban persembahan ini dicatat lengkap dalam kitab Imamat karena hal ini begitu penting bagi Allah. Allah menegaskan atau Allah menegaskan peraturan ini dengan sangat ketat dan serius. Jadi saudara kira persembahan itu biasa? Tidak. Itu serius di mata Tuhan. Hal ini dilakukan agar manusia memahami 3 hal penting tentang persembahan. Bapak Ibu Saudara, persembahan itu merupakan gambaran keseriusan Allah dan ketergantungan manusia kepada Allah. Jadi ketika saudara bawa persembahan, saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau tuh bangun hubungan yang ketong. Gitu, cuma saudara bilang beta saya ada waktu Tuhan. Gitu. Beta kerja banyak Tuhan, saya ada waktu. Padahal itu Bapa mau untuk bangun hubungan dengan kita. Cuma kita tidak siapkan waktu. Kita lebih suka jalan sana sini, lebih suka main game, kita lebih suka ke mall-mall, kita lebih suka hidup hura-hura daripada duduk untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, persembahan menjadi media untuk mengingatkan bahwa manusia butuh Tuhan. Amin saudara. Saudara saat bawa persembahan, saudara harus sadar, saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan. Sebab tanpa Tuhan saya binasa di dunia yang sekarat ini. Yang ketiga, persembahan bukanlah sembarangan persembahan, tetapi sebuah korban yang begitu berharga. Itulah sebabnya Allah memerintahkan manusia mempersembahkan korban yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, korban itu sesuatu yang terbaik, bukan sembarangan saja saudara kasih. Bapak Ibu Saudara, kita harus akui bahwa penyembelihan binatang sebagai korban sudah ada sejak awal manusia diciptakan, betul? Itu dimulai dengan Adam yang gagal dan menutupi dosanya dengan daun ara. Maka Allah menggantikannya dengan kulit binatang. Itu berarti ada binatang yang disembelih, dikorbankan, baru kulitnya diambil untuk kasih buat Adam. Karena waktu dia jatuh dalam dosa, dia punya segala kepintaran, kehebatan itu diambil. Saudara, kalau orang hidup berdosa itu bodoh. Maaf ya, bodoh, dia tidak bisa bikin apa-apa. Ide-idenya tidak ada, kalaupun ada sedikit. Tapi ketika Anda hidup dalam kebenaran, Tuhan kasih Anda ide-ide yang bagus. Tuhan kasih Anda pewahyuan menghadapi segala hal. Tuhan kasih Anda hikmat. Tuhan kasih Anda hal yang tadinya Anda pikir, kok bisa ya Tuhan kasih itu buat saya? Karena Anda hidup benar. Karena Anda hidup mencari Tuhan. Selama hidup berdosa, karunia-karunia, potensi itu lama-lama hilang. Diambil peran. Tadi kan Adam bisa hitung binatang. Kelelawar, nyamuk, buaya, apalagi segala macam. Rusa, sapi, kambing, domba. Tidak ulang-ulang Bapak Gembala bilang. Itu semua Adam kasih tahu. Tapi waktu dalam dosa, pikiran berdosanya itu membuat dia tidak pintar lagi. Daun ara diambil untuk tutupi dia dan istrinya. Tapi Tuhan yang baik itu mengasihi dia. Saudara lihat, sekalipun kita jatuh loh, Tuhan itu tetap cari. Adam, kamu di mana? Adam, kamu di mana? Jadi sekalipun kita jatuh, Tuhan datang cari. Karena kita itu berharga dan mulia. Jadi kalau Tuhan cari saudara, jangan sembunyi dalam dosa. Keluar dari persembunyian dosa. Tuhan mau buat sesuatu buat saudara. Adam, kamu di mana? Kenapa kau bersembunyi? Apakah kau sudah makan buah itu? Perempuan itu Tuhan. Tadinya kalau saya hidup sendiri saya tidak berdosa. Tapi itu perempuan Tuhan. Dia buat saya berdosa. Itu yang sama untuk bapak-bapak rumah tangga. Beta rumah tangga kacau karena beta pembini. Beta pembini. Tuhan, kenapa kasih perempuan cerewet lancang ke pista berbeta? Tuhan. Waktu beta tanya dia kenapa Tuhan saya batalkan? Tuhan. Lalu Tuhan saya bilang, saya pun keinginan toh. Saya kan pilih dia toh. Amin. Anda kan yang pilih, bukan Tuhan. Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk Anda pilih yang mana. Makanya anak-anak muda kekari hidup Ambon yang baik-baik. Anda mulai berdoa, ya Tuhanku dan Allahku, aku butuh teman hidup. Tuhan kasih aku rusuk yang hilang itu. Amin.
Jangan pilih sama apa? Napa kaki dia tandang Anda. Pulang kantor capek-capek, saya bawa uang dia tandang Anda pindah. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu diberkati, amin. Mulailah Anda berdoa, Tuhan siapa sih teman hidup saya? Dan nanti Tuhan tuntun Anda untuk bertemu dengan dia. Yang Anda pilih sebenarnya apa? Saya harap Anda kawin itu karena jodoh dari Tuhan. Betul saudara, saya bilang ini betul-betul bilang pas. Itu saya temukan untuk suami saya. Karena saya bergumul untuk dia dan dia bergumul untuk saya. Iya, saya percaya saudara diberkati, amin. Mulai berdoa, saya juga berdoa untuk Anda. Supaya Anda dapatkan jodoh yang pas dari Tuhan. Sesuatu dari Tuhan selalu menyenangkan. Bukan berarti saya ada masalah. Masalah ada, tapi kita bisa handle. Amin, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara, kita harus akui bahwa penyembelihan binatang sebagai korban sudah ada sejak awal manusia diciptakan. Seperti tadi saya bilang itu, seperti Adam tadi, dia gagal, akhirnya Tuhan buat pakaian untuk dia. Hadirnya kitab Taurat memberikan aturan yang jelas dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu dicatat dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sejak awal Israel berdiri, maka ketetapan korban penyembelihan domba dan lembu sapi itu tidak berlaku sepanjang zaman. Sehingga menjadi upacara keagamaan di mana imam masuk ke bait Allah dengan korban bakaran sebagai korban penghapus dosa setahun sekali. Itu juga dicatat dalam Keluaran 30 ayat 10. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, penyembelihan domba itu hanya merupakan sebuah gambaran akan datangnya satu pribadi yang akan menghapus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus yang datang sebagai anak domba Allah yang siap dikorbankan. 1 Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah, dan dibilang Yohanes. Bapak Ibu saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Allah tidak terus terang saja dalam kitab Taurat bahwa korban tersebut hanya merupakan gambaran akan datangnya Yesus Kristus? Bukankah kalau terus terang diberitakan akan gambaran tersebut, maka korban akan penyembelihan kambing domba dan lembu sapi tidak terjadi lagi sepanjang abad? Betul saudara? Saya bisa bayangkan kalau sekarang ini kata orang pelihara kambing domba, lembu sapi untuk korban-korban seperti tadi. Sedangkan kata orang bergumul pada bikin rumah, cari tanah saya susah. Kok mau piara kambing domba lagi? Tusa-tusa saya kita piara susah saudara. Betul saudara? Ada kamar khusus tusa. Lalu di mana kambing domba mau dipiarakan? Sedangkan kata orang punya teras jalan. Kata orang punya rumah rapat-rapat. Kalau taruh atas rumah pun bagaimana makannya? Kalau sapi ditaruh di atas rumah. Kita tidak bisa bayangkan. Kalau saja memang Tuhan itu hebat, amin. Katakan Tuhan luar biasa. Iya. Nah Bapak Ibu, karena orang sekarang banyak multi tafsir. Bilang, multi tafsir. Mereka berkata bahwa korban penyembelihan tersebut sebagai sarana untuk cari pahala, untuk memberi sedekah bagi orang miskin. Dan masih banyak lagi orang pikir persembahan tuh kasih uang pada orang miskin. Orang mata buta di jalan udah minta-minta ini. Orang selalu tafsirkan yang demikian. Atau kita memberi sedekah bagi orang-orang miskin dan banyak lagi. Cari pahala, kasih uang saya dapat pahala banyak. Oh itu salah saudara, jangan berpikir seperti itu. Kasih uang karena memang saya memberkati orang itu, bukan dapat pahala banyak. Padahal korban penyembelihan tersebut punya tujuan saudara, untuk mempersiapkan diri menyambut anak domba Allah yang disembelih sebagai korban penghapus dosa. 2 Korintus 5 ayat 7. Jadi Taurat diberikan bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, dan sekaligus informasi dosanya dibuka secara jelas. Kalau kita lihat Taurat itu dosa-dosa dibuka secara jelas. Nah Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa Allah itu maha bijak. Katakan maha bijak. Ketika mengajar seseorang atau suatu bangsa, ketika ia berfirman, maka tidak mungkin firmannya salah. Amin saudara. Kadang-kadang kita bilang Tuhan ini salah, firmannya itu salah. Tidak saudara, Tuhan itu maha bijak. Amin. Firmannya tidak salah, amin.
Karena firman-Nya salah, maka orang berpikir harus diperbaharui akan kesalahannya dengan menerbitkan apalagi perpu. Katakan perpu. Iya. Perpu pengganti undang-undang yang dirasa kurang benar. Jadi ini Tuhan bilang salah. Zaman ini harusnya gini. Tuhan kok tidak bijak? Tidak saudara. Tuhan itu maha bijak. Tuhan terlalu sempurna dan tidak ada firman-Nya yang salah. Yang harus diremedial ulang. Amin saudara. Ya firman-Nya ya dan amin. Itu sudah Tuhan. Jadi jangan saudara bilang kalau saja Tuhan kasih firman-Nya begini kak. Tidak saudara. Tuhan itu sangat teliti. Maha bijak. Itulah sebabnya perlahan-lahan Tuhan berbicara melalui perumpamaan dan gambaran-gambaran yang jelas kepada umat Israel. Dalam Yehezkel itu dicatat Tuhan kasih perumpamaan untuk buka otak mereka. Tuhan sangat baik saudara. Kalau kita tidak pahami Tuhan selalu kasih kita penjelasan. Yang kadang-kadang kita pikir Tuhan kok kasih penjelasan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan lagi mengenai pengorbanan kambing domba. Karena sudah digenapi dalam diri Kristus Yesus. Amin. Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3:24. Perintah mengorbankan kambing domba bersumber pada Taurat yang merupakan standar Bapa, standar moral Bapa di surga. Yang mengatur perilaku, pola pikir, perkataan, serta niat hati manusia. Jadi sekali lagi, Tuhan itu sangat sempurna. Namun manusia tidak mungkin sempurna, betul Bapak Ibu? Dalam melakukan sebuah perintah Allah baik halal maupun haram. Serta ritual-ritual pengorbanan yang harus dipersembahkan. Ketika ketidakberdayaan manusia ini yang membuat belas kasihan Bapa di surga sehingga mengutus Kristus Yesus datang untuk menggenapi seluruh ketidakberdayaan manusia. Tuhan paling hebat saudara. Kalau kambing domba dibuat terus kasihan ini manusia. Gimana mereka cari? Mereka harus kerja keras. Bayangkan mamaki potong kambing seekor. Basumpah. Jadi kita percaya bahwa yang tukang mamaki basumpah pikiran paling kacau. Satu hari tidak tahu 10 kambing atau 10 sapi dikorbankan. Saudara kacau saudara. Lebih-lebih saudara semua menikah. Tinggal dalam gua-gua tersembunyi. Sampai Tuhan datang. Karena mau tebus dosa ini apa? Pancuri, baik kambing bawa di sana, domba bawa di sana. Mulu parlente, apalagi tukang parlente. Aduh, saya bisa belakang pengkorban lagi. 1 kontainer bawa 1 hari. Untuk tebus dosa-dosa itu. Pancuri bini pun uang, pancuri laki pun uang, parlente laki, parlente bini. Bayangkan tuh. Kalau 1 hari parlente barang 5 kali, maka 5 kambing. Saya pikir, waduh, kita semua pasti bingung. Tapi Tuhan itu baik. Dia datang bagi kita. Dia menolong kita. Dia korbankan nyawanya. Sudah diberkati? Tuhan bilang kasihan ini domba-domba di bawah. Bapa di surga melihat. Ini anakku. Aku turunkan dia. Menggantikan domba. Supaya jangan mereka cari kerja cuma tebus mereka punya dosa-dosa dengan kambing, domba dan sapi. Saudara, Bapak itu baik. Jadi jangan Anda berpikir Bapak tidak baik. Sekalipun Bapak Ibu saudara punya persoalan banyak, Bapak tetap baik. Sangat saudara. Sangat baik. Dia tetap ada buat kita. Kadang kita keadaan goncang. Tekanan datang, kita goncang. Tapi katakanlah semua akan baik-baik. Tuhan pasti tolong saya. Karena dalam keadaan goncang, kita tidak tahu buat apa. Dan biasanya kita dalam keadaan goncang, tidak ada orang buat kita. Lalu iblis mulai serang kita. Kata si suka berdoa. Kata si suka menyembah. Kata si suka rajin ibadah. Kata si bawa jiwa. Lalu saya lihat tuh Tuhan yang tolong saya. Karena kita suka mendengar suara-suara dari roh jahat. Saudara ingat sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Tuhan bilang, ini umat ini kasihan juga ya. Sudahlah aku utus anakku. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga aku mengutus anakku masuk. Amin saudara. Makanya kalau kita mau perjamuan, bukan sekedar kita perjamuan saudara.
Tuhan berkata, ingat aku. Waktu kamu berdosa tidak ada orang untuk tolong aku, kamu dan angkat kamu. Tapi waktu kamu berdosa, aku datang angkat kamu. Ingat kasihmu, aku berkorban untuk kamu. Aku disalibkan untuk kamu. Aku dihina karena kamu. Aku memikul salib karena kamu. Karena cintaku akan kamu. Kalau kita ingat pengorbanan ini, kita akan mencintai Tuhan. Amin saudara. Kalau kita ingat kasih Tuhan, kita akan mencintai Tuhan. Setiap kali kita mau berbuat dosa, kita ingat satu pribadi yang digantung di kayu salib. Jangan Anda berpikir bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, sudah mengampuni dosa. Jadi kalau kamu berbuat dosa saja, berzina saja, pencuri saja, penipu saja. Tidak benar, so itu ada yang menyesatkan. Karena Kristus mati buat kita, kita harus menghormati Dia. Kita harus menghargai pengorbanannya buat kita. Siapa yang mau mati buat kita, saudara? Tidak ada orang yang mau mati buat kita. Tapi Tuhan mau mati karena cintanya bagi kita. Kalau Tuhan mencintai kita 100%, Tuhan tuntut kita mencintai Dia 100%. Kalau Anda mencintai istri Anda 100%, istri-istri dengar, suami Anda menuntut Anda 100%. Jangan Anda kasih dia 50, itu Anda khianati dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 51 tadi kita baca, itu adalah pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang membeberkan dosa persinahannya dengan Batseba. Dan juga dosa pembunuhan terselubung yang Daud buat terhadap Uria, suami Batseba. Wow, saudara pikir seorang raja memerintah negara superpower, datang seorang pendeta, contoh Bapak Roni Sonlai, Bapak Panglima, Tuhan bilang Bapak harus bertobat karena Bapak berzina dan Bapak punya sekretaris. Saya percaya kursi yang ada duduk di Panglima itu akan diangkat dan akan dilemparkan untuk Bapak Roy dan berkata, prajurit, usir orang ini. Betul saudara? Siapa sih yang mau ditegur seperti itu? Dosanya dibilang tidak ada orang yang mau. Sedangkan saudara mendengar khotbah-khotbah kami saja, saudara sakit hati. Padahal itu umum, bukan untuk pribadi. Saudara sakit hatinya bukan main. Oh kalau dia khotbah lah beta yang ada. Nanti orang lain khotbah beta ada. Saudara belajar dari Daud, pemimpin hebat, terkenal. Tetapi ketika datang seorang hamba Tuhan menasihati dia. Wow, firman Allah berkata Daud ketika ditegur keras oleh Nabi Nathan, Daud tidak mengelak. Daud tidak cari kambing hitam. Ini siapa yang lapor beta ini untuk pendeta satu nih? Ini siapa yang lapor beta untuk pemimpin? Daud tidak persalahkan Batseba. Kenapa saya mandi di beta pinggir rumah lagi? Kalau saya mandi itu saya pakai baju daster panjang-panjang ke bawah. Kenapa saya mandi gitu lagi, telanjang lagi? Oh saya bikin beta berdosa. Daud juga tidak mempersalahkan situasi dan kondisi yang ada. Amin saudara. Tapi firman Allah berkata, ketika Nabi Nathan datang menegur dia, dia tidak mengelak. Dia mengakui dengan jujur. Tuhan, itu beta Nathan, beta salah. Kamu berselingkuh dengan Batseba, kamu bunuh suaminya. Bukankah suaminya berjuang untuk kamu? Suaminya ada di medan pertempuran untuk menjaga kehormatanmu sebagai seorang raja. Bukankah suaminya berjuang untuk kamu demi kemenanganmu atas Israel? Suaminya berjuang di medan peperangan saudara. Uria itu seorang bertanggung jawab. Dia seorang yang loyal terhadap pemimpinnya. Daud kirim surat dan Uria membawa surat itu. Yoab taruh Uria di paling depan waktu peperangan. Kalau peperangan hebat tinggalkan dia. Uria bawa surat pembunuhan atas dirinya. Sementara Uria tidak tahu.
bahwa Daud merencanakan hal itu. Tapi saudara lihat, Bapa di surga itu melihat. Betul Daud, Ose belahan betul punya jiwa. Tapi Ose salah. Saya mengikuti sepung keinginan daging. Saya mengikuti sepung keinginan mata. Saya bunuh orang yang berjuang untuk kamu. Kamu bunuh dia. Prajuritmu yang bertanggung jawab, loyal untuk kamu. Makanya ketika dipanggil pulang, Daud panggil pulang itu Uria. Pergi tidur dengan istrimu. Tidak Tuhan. Bagaimana saya bisa tidur? Umat Israel lagi berjuang. Tidak Tuhan. Biarkan saya tidur di tempat ini. Daud kasih minum dia mabuk. Supaya dalam keadaan mabuk pulang ke rumah. Tapi tidak, firman Allah berkata, dia tetap tidur di pelataran. Tidak ada jalan yang dibuat lagi. Ini surat bawa untuk Yoab. Dia berpikir surat itu surat penting. Tetapi dia tidak tahu surat yang dibawa adalah kematian untuk hidupnya. Saudara, Tuhan sayang kita. Tetapi ada konsekuensi akibat kita buat. Jadi hati-hati, jangan Anda santai. Karena waktu Anda santai, godaan banyak. Kan seharusnya Daud pergi berperang. Biasa dalam keadaan aman, orang tenang saudara. Tapi dia tidak pernah tahu dalam keadaan aman itulah setan datang. Dalam keadaan nyaman itulah setan menawarkan, mari. Saya lihat perempuan satu udah mandi tuh. Wah Ina kah? Bukan, itu bukan. Sila sana nih. Siti kah? Bukan. Kesana hadiki lah, lihat baik-baik. Oh iya Batseba. Aduh. Panggil dia. Jadi saya mau bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hati-hati dalam kondisi nyaman. Zona nyaman itu sangat berbahaya. Karena dalam zona nyaman itu, tawaran-tawaran akan datang dan engkau akan jatuh. Bapak ibu saudara, ketika Nabi Nathan tegur dia, Daud itu kamu. Kamu berzina dengan Batseba. Kamu bunuh suaminya. Tidak ada orang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Daud tidak bilang, hei kurang ajar. Oh saya di bawah beto, saya cuma pendeta. Pindah di mata muka. Panggil dia, kasih masuk penjara. Kalau dulu orang bicara sama orang untuk pemimpin penjara atau hukuman mati. Tapi Tuhan memerlukan hamba-hamba Tuhan pemberani. Di akhir zaman ini saudara, kalau saudara pelan-pelan Tuhan tidak bangkit berdiri menyuarakan kebenaran dalam keberanian, saudara tidak akan pernah dipakai. Tuhan akan bangkitkan orang-orang pemberani, orang-orang loyal, orang-orang bertanggung jawab, orang-orang yang buat terobosan, yang berkatakan ya, tidak. Orang-orang itu akan naik seperti raja wali yang terbang tinggi. Dan Tuhan berkata, engkau aku pilih karena engkau menyenangkan hatiku. Setiap kali Anda kompromi dengan dosa, Anda berdosa. Amin saudara. Jadi ketika Nathan tegur dia, saudara lihat ini seorang hebat, raja pemimpin hebat. Dan saya mau ajarkan saudara, Bapak Ibu saudara harus belajar seperti Daud. Ini bukan bicara Daud lalu kita puji dia. Tidak, kita akan ikuti contoh daripada Daud. Apa yang Daud katakan? Waktu Nathan tegur dia berkata, ya Tuhan. Dia tinggalkan dia punya tahta. Dia tinggalkan dia punya kursi kehormatan. Ya Tuhan, kasihani aku Tuhan. Kasihani aku. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Kasihani aku seturut kasih setiamu. Tuhan, bersihkan aku. Tolong aku Bapa. Aku berdosa. Aku sakiti Bapa. Aku melukai Bapa. Aku berdosa Bapa. Tapi jangan ambil rohmu dariku. Kalau Tuhan ambil rohku, aku tidak bisa buat apa-apa. Tuhan, aku duduk di raja hanya Engkau. Tuhan, jangan pergi dariku. Kasihani aku Tuhan. Kasihani aku. Itu yang Daud buat. Dia tidak berdiri dan bilang, oh saya siapa? Hamba Tuhan berani tegur beta. Kalau Anda buat dosa dan tegur hamba Tuhan, gembalamu belajar seperti ini. Dengan hati yang hancur. Kasihani aku Tuhan. Aku menyakiti hatimu. Kasihani aku Bapa menurut kasih setiamu.
Jangan ambil rohmu. Jangan Tuhan. Saudara lihat, itu orang hebat. Orang hebat, saudara. Jadi kalau Anda ditegur, terimalah teguran itu. Tuhan berkata, Daud, apa yang masih kurang? Ingat dulu aku angkat kamu dari padang gurun sana. Kau penggembala kambing domba 2-3 ekor. Kamu tidak terkenal. Keluargamu tidak mengasihi kamu. Keluargamu anggap remeh kamu. Karena kamu cuma pemimpin gembala kambing domba. Kakak-kakakmu itu terkenal. Karena mereka prajurit-prajurit. Mereka orang-orang hebat. Tidak seperti kamu. Aku angkat kamu. Aku bawa kamu. Dudukan kamu di kursi kehormatan. Aku taruh kamu sebagai pemimpin Israel. Kalau kamu apa yang kurang, bukankah tinggal kamu bilang untuk aku, kenapa kau bersinah dengan Batseba? Kenapa kau bunuh suaminya? Itu menyakitkan aku, Daud. Sekalipun kau belahan jiwaku, kau dapat hukuman akibat dosamu. Firman Allah mencatat pertengkaran, permusuhan masuk dalam keluarga Daud. Absalom berkudeta untuk dia. Orang-orang yang ada di sekitar dia menyerang, mengkhianati dia. Setiap kali Anda keluar dari kebenaran, Tuhan bangkitkan orang-orang jahat untuk akan hancurkan Anda. Tuhan bangkitkan orang-orang jahat, membuat Anda punya napas itu sesak. Tuhan bangkitkan orang-orang jahat, membuat Anda itu tertekan dan stres. Cuma satu jalan, Anda harus kembali buat Tuhan. Tidak perlu cari kambing hitam. Siapa yang membuat saya menderita? Tidak perlu. Anda belajar untuk menghormati Tuhan. Dan firman Allah berkata, sampai hari matinya Daud tidak mengulangi kesalahan sama. Banyak orang selalu berkata, Tuhan jangan ambil rohku. Tapi habis itu bikin dosa yang sama ulang. Bahkan berulang-ulang. Tapi Daud tidak. Waktu dia buat komitmen sama Tuhan. Sampai di situ, sampai mati, Daud tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu baru bertobat. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan. Ketika ditegur untuk sebuah kesalahan, tidak mau menerimanya, tidak mau mengakuinya. Bahkan dia backup dirinya, dia bangun tembok, saya benar. Orang-orang ini berperilaku seperti Saul. Saul ketika dibicara, dinasihati tidak mau dengar. Saul itu sulit mengakui kesalahannya. Tapi Daud dengan rendah hati, akui kesalahannya. Banyak orang seperti Saul tidak mau akui kesalahannya. Tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur. Benarkan diri, persalahkan orang lain. Dan mereka menyembunyikan dosa dan kesalahannya dengan tutup rapat-rapat dan tetap hidup dalam kepura-puraan. Sampai kapan Anda hidup berpura-puraan? Amin Bapak Ibu. Kalau Anda buat kesalahan, cepat selesaikan. Jangan Anda berpura-pura seperti tidak ada apa-apanya. Amin Bapak Ibu. Gembala kita berkata, serapat-rapatnya kita tutup dosa, dosa itu akan terbuka. Saya bilang orang-orang boleh tipu saya, tapi dosa-dosa itu akan dibuka. Sepandai-pandainya saudara tutup dosa-dosa saudara dan sembunyikan rapat. Nanti Tuhan Allah akan buka. Jemaat dari Amun yang dikasihi Tuhan, serapat-rapatnya Anda tutup dosa Anda, Tuhan Allah akan buka perbeta. Bukan Tuhan benci Anda, Tuhan mau Anda berubah. Tuhan mau Anda hidup benar. Karena tujuan Tuhan memberkati hidupmu dan pelayananmu supaya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi pelayan-pelayan Tuhan kalau ditegur ingat, belajarlah rendah hati, akui saya bersalah. Saya ingat seorang anak muda berkata untuk dia punya gembala komsel, Pastor, saya selama ini tidak suka kalau dengar khotbah-khotbah, pastor punya khotbah, saya tidak suka. Saya tidak suka. Saya benci, saya tidak suka ke gereja ini karena terlalu keras firman disampaikan, teguran-teguran. Tapi saya duduk, saya berpikir, ya ampun ternyata saya salah.
Apa yang disampaikan gembala Komsel salah itu untuk kebaikan saya. Dia berubah dan dia datang, dia katakan, "Pastor, saya minta ampun, saya orang sombong. Saya sangat sombong. Saya sangat sombong." Waktu pastor kasih nasihati saya bagi firman, saya selalu menentang karena hati saya sombong. Saya baru menyadari dan sekali kembali minta maaf dari pastor. Ketika pastor bilang apa yang saya harus lakukan, saya lakukan. Ternyata bagus. Seorang anak laki-laki juga datang di sini buat saya. Saya habis homesel, Mama firman Tuhan memang di gereja ini paling tajam. Saya sakit hati karena saya tidak suka dengar. Tapi Mama saya bilang begini, coba ya saya minggu ini nih, coba saya hidup kudus Ternyata Mama waktu saya hidup kudus, Tuhan bawa saya naik promosi. Wah. Ketika dia menjalani hidup kudus, dia lihat promosi dari Tuhan. Tapi ketika dia menentang itu firman, dia gelisah dan dia tidak lihat berkat apapun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jadi itulah sebabnya Anda perlu terbuka dan jujur mengakui semua kesalahan saudara. Anda tidak boleh tutup rapat. Anda tutup, itu akan dibuka dan itu menyengsarakan Anda. Semakin Anda tutup dosa persinahan, dosa parlente akan naik, pembohong akan naik, kemunafikan akan naik, kepura-puraan akan naik. Karena dosa berana dosa. Dosa diselesaikan, putus, tidak akan ulang lagi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan, saudara. Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan mampu. Anak-anak muda, kalau engkau sudah jatuh dalam dosa, katakan jujur supaya ada penyelesaian. Jangan Anda bertahan dalam dosa. Anda akan mengalami kekeringan rohani dan akhirnya hancur, terbuang dari hadirat Tuhan. Karena tidak pantas orang berdosa duduk makan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Saul beberapa kali ditegur oleh pemimpin spiritualnya Samuel. Tetapi firman Allah berkata dia tidak gubris. Malahan dia benarkan dirinya dan menjadikan orang lain kambing hitam. Itu orang Israel, Samuel. Mereka itu yang meloloskan kambing domba, bukan saya. Saya sudah lakukan tugas saya. Ini pemimpin begini, saudara, tidak boleh. Pemimpin dia harus berdiri atas kebenaran firman Allah. Firman Allah bilang apa dia ikut. Tidak boleh dia diatur oleh orang di bawah dia. Saul gagal karena mengikuti apa kata rakyat. Saul, Bapak Raja ini kan domba-domba gemuk-gemuk banyak. Lalu kata ambil akan berpersembahan. Tapi kan Samuel sudah bilang jangan. Tinggal antua bilang saja, jangan kata ikut antua. Jangan. Lah ini kambing domba gamu-gamu nih. Perbikin asam padis, perbikin goreng, perbikin apa lagi bumbu-bumbu apa tuh. Ini kan paling sadap. Ada kelaparan begini nih. Samuel tahu apa dia sana dalam peperangan. Kata ini kan peperangan, kata lapar. Kata butuh domba bakar baru pakai apa tuh mayonnaise, baru pakai sambal-sambal. Bah, jangan ikut antua. Tinggal antua bilang kan antua sentau, kata nak buat begini. Yo sudah bilang bikin sudah. Nanti kalau dia datang lalu beta bilang dong yang ini, yo sudah. Aku sudah melakukan tugasku. Pemimpin yang terhormat. Lalu kenapa beta dengar itu kambing domba? Saudara, sebelum dia datang untuk bertemu Daud, Tuhan sudah bicara semalam-malaman buat Samuel. Samuel menangis di hadirat Tuhan. Saul bikin dosa, Saul tidak tahu kalau Samuel lagi bernegosiasi dengan Tuhan Allah. Tuhan jangan ambil jabatan raja dari dia, Tuhan. Itu pemimpin yang hebat. Dia berdiri berteriak di hadapan Tuhan Allah. Tuhan jangan kasih dia kesempatan, Tuhan jangan ambil dia. Tuhan kasih kembali dia pun kekayaan. Tolong Tuhan. Itu pemimpin yang hebat. Yang berdiri untuk Anda di hadapan Tuhan Allah. Mempertahankan hidup Anda di hadapan Tuhan. Samuel, Daud tidak berlaku seperti apa yang aku katakan untuk kamu. Dia tidak membunuh orang Filistin. Saudara tahu waktu Tuhan bicara untuk Samuel bilang itu Saul pergi perangi orang. Karena waktu umatku Israel keluar dari tanah Mesir, mereka cegat mereka. Mereka membinasakan mereka. Mereka buat jahat untuk mereka. Pergi musnahkan mereka. Orang Amalek musnahkan supaya tidak ada di muka. Itu kemarahan Tuhan, saudara. Tuhan bilang Samuel pergi. Bicara untuk Saul. Tapi saudara lihat, dia tidak membawa kemarahan Tuhan. Dia bersebelahan hati dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang musnahkan mereka penjahat itu. Tapi dia tidak. Dia hanya bikin sebagian. Dia juga loloskan itu kedua raja itu. Itu bikin sebagian. Tuhan Allah mau Anda bikin akan tuntas. Amin saudara. Kalau Tuhan bilang apa bikin sudah tuntas. Jangan sebagian. Di mata Tuhan
Itu salah, itu tidak benar, itu kejahatan. Setiap kali Tuhan taruh amarah dalam hati kita harus pergi dan katakan, tidak boleh, berhentilah hidup berdosa. Anda tidak boleh datangi orang-orang begitu lalu, ya sudahlah, kasih yang lain yang bilang, nanti tersinggung. Tuhan Allah tidak akan pernah pakai Anda. Karena kita harus berdiri sebagai saksi Tuhan. Pemberani bagi Tuhan, bagi orang-orang. Supaya mereka tahu, kalau orang buat dosa konsekuensinya ada. Dan jangan kompromi dengan orang jahat. Bapak Ibu diberkati. Sebagai seorang raja, Daud bisa saja, ya tadi. Tapi saudara lihat, kerendahan hati Daud dan mau bertobat, akui kesalahan dan meninggalkan. Korban sembelihan adalah hati yang hancur. Yang berarti mau rendah hati, akui kesalahan. Tuhan mau kata akui salah saudara. Jangan saudara covering, saya baik, saya benar, tidak ada apa-apa. Dan tidak boleh urus saya. Karena saya tahu saya benar. Hati yang hancur berarti mau rendah hati, akui saya salah. Bapak-bapak harus rendah hati, akui saya salah. Saudara pernah akui buat saudara punya istri, saudara salah. Harus akui Anda salah. Tiap hari cuma main HP. Pak mari minum teh, sabar HP. Hihihi. Pak makan, iya. Pak makan sudah sedikit lah ya. Saudara kira saudara bini itu pot bunga. Istri itu juga butuh bicara dong. Amin. Anda lebih mengasihi Anda punya HP daripada Anda punya istri. Saudara bayangkan, bini udah duduk tunggu pada makan sampai lalar-lalar ulu bini mulu. Anda tidak peduli. Jangan jadi HP itu berhala. Di rumah tuh Anda punya istri, kasih mati. Nanti di tidur baru Anda buka Anda punya HP. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada artinya korban jutaan kambing domba bila tidak disertai hati yang remuk di hadapan Allah. Hati yang hancur hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya komitmen dan integritas beribadah kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Amin saudara. Biar uang banyak lah saudara, deposito banyak uang. Tapi kalau datang dengan hati yang tidak remuk di hadapan Allah, hati yang hancur di hadapan Allah, Anda tidak akan pernah berjumpa Tuhan. Firman Allah kemarin Ibu Korwila bawa tuh kerinduan kepada Allah. Daud memiliki kerinduan yang dalam akan Allah. Jadi jangan Anda rindu-rindu uang di deposit, jangan, rindu Tuhan. Duduk di sini tapi di deposit dia baik-baik, kesannya orang pencuri uang. Itu di rumah tuh aduh uang kantor ada 3M, aduh beta supigi, aduh jangan sampai orang. Jadi saudara bingung. Aduh uang kantor ada di tas gereja, aduh beta tarik di kamar mandi, ada orang jamaah akang kasih, aduh cepat-cepat aja orang pencuri akang. So dikejar-kejar sesuatunya membuat saudara sengsara, haleluya. Masa Tuhan buat saudara menderita? Tidak. Yang kedua saudara, hati yang memprioritaskan Tuhan. Sebuah korban yang sangat menyakitkan secara fisik seperti Abraham yang rela korbankan anak satu-satunya. Semua dimulai dari hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, ketika Tuhan berbicara untuk saudara mempersembahkan sesuatu, saya percaya saudara akan seperti Abraham. Aduh Tuhan, ini kan anak satu-satunya, tapi karena Tuhan menyuruh, aku melakukan. Dia tidak perlu konseling dengan istrinya. Pasti istrinya bilang, Papa, jangan. Saya tahu saya otak. Itu kan kita bergumul lama untuk dapatkan anak itu. Saya akan. Tapi saudara lihat Abraham karena cintanya akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ketaatan buat dia untuk pergi mempersembahkan anaknya. Sama seperti Daud sebelum meninggal. Dia taruh persembahan di rumah Tuhan. Firman Allah berkata sangat banyak persembahan yang Daud taruh untuk pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kekristenan identik dengan berkorban. Bukan makan korban. Bila orang berkorban, tidak akan pernah hitung untung rugi. Kalau beta kasih dia, lalu dia kasih apa? Kalau beta kasih dia berkorban pada dia, lalu dia beta dapat apa dari dia?
Bila orang berkorban tidak akan pernah hitung untung rugi. Model orang seperti ini tidak akan memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompoknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, esensi korban sembelihan adalah membahagiakan orang lain. Ketika saudara lepas berkat, orang senang. Siapa yang suka itu saudara? Kalau lepaskan berkat untuk orang, ya apa saja yang mau dilepaskan, uang atau barang-barang, siapa yang suka saudara? Ketika saya berikan banyak, terima kasih. Aduh, hati saya tuh kalau dia terima akan tahu-tahu, aduh. Karena sebelum saya memberkati orang, saya akan berdoa, Tuhan berkati ini barang. Orang yang terima sukacita, dia senang Tuhan. Karena sesuai seleranya, dia bersuka Tuhan. Dan ketika diberikan, dia tertawa, dia senang. Wah, itu kebahagiaan tersendiri. Jadi hiduplah dalam kebersamaan. Karena hidup di dalam kebersamaan itu menghasilkan kasih yang mendalam satu dengan yang lain. Sehingga ketika korban persembahan dapat dinikmati sesama. Dan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun dan dengan harta berapapun. Jadi ingat, kita harus hidup dalam satu kesatuan. Saling menolong, saling menguatkan, saling untuk membantu. Kasih mengalir bukan saja untuk orang-orang yang sedang berbuat baik untuk Anda, tetapi juga kepada musuh-musuh Anda. Jadi ingat saudara, berbuat baik bukan untuk orang-orang yang sayang saudara. Kalau berbuat baik untuk orang-orang yang mengasihi saudara, saudara tidak dapat berkat apa-apa. Tapi kalau saudara berbuat baik untuk orang-orang yang memusuhi saudara, saudara berbuat baik untuk orang-orang yang merendahkan saudara, saudara berbuat baik untuk orang-orang yang mempermalukan saudara, menghina saudara, berlaku tidak adil untuk saudara dan mengkhianati saudara, maka saya mau bilang itu ada upah yang besar. Amin. Kamu hianati aku, tetapi aku mengampuni kamu. Aku mengasihi kamu sekalipun kau lukai aku. Itu cinta agape. Sekalipun manusia berdosa, tapi karena cintaku, aku mau berkorban. Sekalipun suamiku sakiti aku, tapi aku tetap mencintai dia seperti dulu aku mencintai dia. Sekalipun pemimpinku sakiti aku tetap mengasihi dia, menghormati dia seperti dulu aku hormati dia. Sekalipun tetangga sakiti aku tetap akan mengasihi dia, kasih suara dia. Sekalipun orang-orang hianati aku, orang-orang dekat hianati aku tetap mengasihi dia. Ini tidak gampang saudara. Hanya orang-orang yang memiliki hati kerendahan yang akan melakukannya. Amin. Yesus berkata Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa musuh Bapak Ibu Saudara? Di kantor, pemimpinkah, teman-temankah? Siapa musuh Bapak Ibu di rumah? Mertua kah? Anak mantu kah? Bapak mantu kah? Siapa musuh-musuh saudara? Pacar Anda yang tidak bertanggung jawab hamili Anda dan tinggalkan Anda dengan anak Anda. Tuhan mau firman Tuhan tadi, sekalipun dia seperti itu, ampunilah dia. Kasih suara dia. Dia yang kasih suara saudara, kasih suara dia. Dia lihat saudara berjalan, dia putar jalan, ikut dia. Tak ada dia di pinggir jalan. Selamat pagi bos. Walaupun hati ingin mau baku pukul yang ose. Bos selamat pagi. Amin. Selamat pagi, siapa mau kasih rose? Kejahatan tidak akan pernah hatiku tertutup. Jangan saudara, kita harus punya hati yang rendah. Orang-orang yang tidak mau demikian tertutup hati ini, orang-orang yang rohnya, hidupnya diselubung. Selubung yang ikat mereka sehingga mereka tidak punya hati pengampunan. Iblis sudah masuk dalam diri mereka. Kebohongan sudah menutupi mereka, kepura-puraan. Sehingga mereka memiliki hati yang tidak rendah untuk akui kesalahan mereka. Jadi tidak mudah, tetapi ketika kita menjadi dewasa untuk dapat mempersembahkan korban sembelihan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita rela mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kita. Amin. Ya, saya percaya sudah diberkati. Jadi tolong lepas pengampunan sudah, nanti ketemu muka Nilia kering. Saudara kalau selalu simpan dendam itu muka kering. Bapak Ibu diberkati.
Ya katakan beta saya mau simpan dendam. Saya mau simpan dendam. Kalau ditegur beta mau terima. Seng kuat bilang toh. Seng kuat toh. Pas berjalan buang sampah. Ibu tolong angkat itu. Saya jamat biasa sama dengan beta mau. Kecuali ini Ibu Dina lalu beta tunduk. Siapa? Nah, coba lihat itu hal kecil saja. Pak jangan buang sampah di situ ada tambah sampah sana. Sudah. Orang di gereja nanti angka. Ada membantu nanti lo angka akang. Itu tidak benar saudara. Sampah itu diangkat. Ditaruh di sana. Jadi berjalan lihat tanpa sampah ada. Taruhlah sampah di situ. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kepura-puraan. Kita harus jujur akui kesalahan kita. Tuhan itu maha pengampun. Dia mau mengampuni asal kita akui secara jujur. Dan itu yang Yesus telah lakukan bagi kita. Yaitu korbankan nyawanya. Tujuannya supaya saudara dan saya ditebus, diselamatkan. Dan hidup bersama Bapa di kekekalan. Bapak ibu saudara dengar, Tuhan mengasihi kita. Dia mau kita ada bersama dia. Makanya firman Allah berkata, aku pergi kepada Bapa, aku menyiapkan rumah. Aku akan datang kembali jemput kamu. Saudara dengar, Tuhan mengasihi saudara. Dari manapun latar belakang hidup saudara, Tuhan mengasihi. Dosa kegagalan apapun Anda, Tuhan mengasihi. Tuhan mau Anda bertobat, stop. Kembali kepada Tuhan. Itu bukti cinta Bapa, korbankan nyawa bagi kita. Dan itu yang Daud lakukan, akui kesalahannya. Dan dia dipulihkan, diberkati sampai hari matinya. Firman Allah berkata, dia mati, lanjut umur, kemudian apa lagi? Dia mati dalam kehormatan, kemuliaan. Mati di atas uang. Artinya selama dia hidup diberkati. Dia orang benar tapi dia gagal. Saudara saya mungkin sudah jadi anak Tuhan. Tapi kita juga gagal. Betul? Tidak ada orang tidak gagal saudara. Kita semua gagal. Tapi Tuhan mau bangkit sudah dari kegagalan. Akui semua kesalahan. Dan saya percaya bahwa ketika kita akui dan menyelesaikannya. Maka pengampunan Tuhan berlangsung. Dan Tuhan akan pulihkan dan kembalikan kita kepada jalan berkat-Nya. Dan inilah firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk gerejanya, dan untuk sesama kita. Kasih yang terbaik. Kita ada di hadirat Tuhan.